Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video live pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak tren dan ada rencana untuk melakukan private placement. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang cara pergerakan juga saat ini masih oke, dan ternyata CEO-nya mulai akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Raja. Saham Raja pada perdagangan terakhir hari Rabu ditutup turun 0,69% ke harga 1430. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan Raja trennya masih oke. Beberapa kali sempat melemah ke garis EMA 50, tapi Raja masih bisa bertahan. Dan untuk resisten bisa kita lihat sebenarnya ada sekitar 1400. Karena beberapa kali mencoba menembus 1400, Raja belum berhasil break. Tapi satu minggu ini jika kita perhatikan Raja memang ditutup di atas 1400. Tapi bisa kita perhatikan candlenya, maksudnya candlenya tidak oke. Jadi sebenarnya belum terkonfirmasi break. Walaupun ada anggap ini break, takutnya ini bisa saja false breakout karena candle tidak oke malah, dan 2 hari terakhir malah terbentuk candle merah. Jadi pada saat kenaikan di atas harga 1400 ini memang candle hijau. Tapi shadow ke atas lumayan panjang. Hari Senin juga ini terbentuk doji dengan shadow yang lumayan panjang, dan Selasa Rabu kembali melemah. Tapi untuk tren Raja masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul Perdana Bos ini serok 2 juta saham Raja di 1400. Jadi CEO-nya melakukan pembelian 2 juta lembar yang dituntaskan pada 16 Mei tahun 2024. Jadi harga pembeliannya lumayan di 1400, dan jika kita perhatikan di broker summary pada penurunan hari Rabu kemarin ini terpantau, bisa kita lihat ini ada sedikit akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk Raja menurut saya masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman belum punya. Tapi untuk entry tetap menurut saya tunggu terkoreksi dulu mengetes 1400. Apabila terpantau masih bisa bertahan baru ikut entry. Jadi wait and see dulu di 1400. Apabila tembus, menurut saya kita masih bisa coba tunggu di sekitar 1350 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1360 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu FOMO untuk coba mengejar di harga atas, wait and see dulu saja. Karena candle 4 hari terakhir menurut saya masih belum begitu oke. Jadi masih ada potensi untuk terkoreksi. Jadi kita tunggu di daerah support, apabila berhasil rebound atau terbentuk candle hijau baru kita ikut entry. Dengan target jangka pendek menurut saya ada sekitar 1470 sampai maksimal 1500. Untuk trading jangka pendek atau trading swingnya, atau teman-teman bisa hold terus saja selama support EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di 1600. Oke, selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham UMVR. UMVR sebelumnya baru saya analisa, tapi hari Rabu masih lanjut naik lumayan tinggi 5% lebih, dan bisa kita lihat saat ini melewati harga 3000 dan mendekati garis resisten di EMA 150 di sekitar 3110. Jadi secara candle 2 hari terakhir candlenya lumayan solid. Saat ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50, sehingga cara pergerakan UMVR saat ini sudah tidak downtrend. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, asing memang terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 5% lebih ini terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi menarik apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di harga bawah. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil naik entry pada saat kenaikan di garis EMA 50 atau pada saat di sekitar support 2400-2500, menurut saya saat ini UMVR masih sangat layak untuk di hold. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing apabila ternyata gagal menembus garis EMA 150, atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati. Jadi teman-teman bisa jadikan harga 3000 untuk trailing stop apabila teman-teman belum mau take profit di harga atas pada saat terpantau gagal break garis EMA 150. Bisa hold selama 3000 tidak tembus. Tapi apabila tembus teman-teman bisa take profit, setelah itu tunggu kembali di 2800 dan garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Jadi semua balik lagi ke trading style teman-teman, ke trading plan teman-teman. Tapi apabila teman-teman mau hold terus sama garis EMA 50 tidak tembus untuk trading jangka menengah, menurut saya juga saat ini masih oke karena mulai ada akumulasi. Tapi tetap saja jika terpantau beberapa kali mencoba break garis EMA 150 masih gagal, UMVR secara pergerakan masih akan sideways. Selanjutnya saham Pertamina bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir masih kesulitan untuk menembus 1300. Jadi di sini juga bisa kita lihat
Pada tanggal 8 Mei sempat juga ada candle hijau berada di atas harga 1300, tapi dengan shadow sangat panjang. Ini selalu saya jelaskan, ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Walaupun ada anggap ini sudah break, bisa saja false breakout. Jadi sama seperti tadi untuk saham raja, takutnya itu juga false breakout karena candle-nya juga tidak oke. Dan ternyata bisa kita lihat setelah ada candle ini sempat naik tinggi berada di atas 1300, ternyata false breakout atau memang gagal break, kembali berada di bawah 1300. Dan pada tanggal 16 Mei sempat naik juga, tetap saja bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break dan kembali melemah. Jadi untuk saham Pertamina 1300 masih merupakan resisten yang kuat untuk saham Pertamina. Karena beberapa kali bisa kita lihat mengetes 1300 selalu gagal dan dipaksa turun kembali. Dan saat ini untuk Pertamina bisa kita lihat kembali mengetes support 1250 yang memang beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham ini. Dan di bawah support 1250 masih ada support EMA50 di sekitar 1230. Dan menariknya bisa kita perhatikan pada broker summary, asing terpantau melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi, tapi ingat akumulasi masih kecil. Dan di broker summary juga terpantau walaupun turun 1% lebih, ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk saham Pertamina saya lihat cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk turun mengetas kembali 1250 sampai garis EMA50, tapi menurut saya ini malah kesempatan untuk coba kita pantau saham Pertamina di sekitar daerah support ini. Jadi kita bisa tunggu di sekitar garis EMA50 sampai 1250. Pada saat Pertamina mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing di 1300 atau hold saja terus selama supaya EMA50 tidak tembus, dengan target bijak menurut saya di sekitar 1350 sampai maksimal 1400. Selanjutnya saya coba analisa saham BBNI yang hari Rabu kemarin ditutup turun 0,21%. Pada teman-temannya di sektor yang sama, yang saham-saham blue chipnya seperti BBRI, BBCA masih bergerak naik. Tapi menariknya walaupun turun ini terbentuk candle hijau karena memang openingnya fase 1 di harga bawah. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat BBNI memang saat ini masih bergerak downtrend. Jadi bisa kita lihat pada tanggal 13 Mei sempat opening juga di bawah di 4600. Saya tuh berhasil rebound tapi mencoba untuk menembus 5200, ternyata gagal dan malah saat itu turun di bawah harga 5000. Dan sekarang ada potensi untuk menembus 4800. Dan bisa kita lihat di sini pada penurunan hari Rabu kemarin ini ada distribusi besar. Asing juga terpantau 3 hari terakhir kembali keluar dari saham BBNI. Pada sebelumnya bisa kita lihat asing mulai masuk dan 3 hari terakhir asing mulai take profit dan harga kembali melemah. Jadi untuk BBNI saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk bergerak melemah, tapi hari Senin bisa kita lihat harusnya ada potensi untuk kembali naik, mencoba untuk naik di atas 4800. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry saham BBNI, wait and see dulu, lihat apakah minggu depan BBNI berhasil naik di atas 4800. Apabila terpantau mencoba naik dari 4800 ternyata gagal, hati-hati, saya lihat BBNI masih ada potensi untuk melemah. Jadi BBNI walaupun pada pedagang terakhir ada distribusi, tapi karena penutupan hari Rabu kemarin ini candle hijau walaupun ditutup turun 0,21%, menurut saya ini masih bisa coba pantau. Karena ada potensi untuk mulai mencoba technical rebound sementara. Kayak itu menurut saya fokusin ke 4800. Paling aman adalah tunggu BBNI berhasil naik kembali di atas 4800 baru coba ikut entry dengan target jangka pendek tetap saat ini di 5000 karena 5000 sudah berubah jadi resisten kembali. Apabila berhasil rebound tetap kesulitan untuk break 5000, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit atau hold saja terus selama 4800 tidak tembus dengan target lebih jauh di 5200 sampai garis EMA 50 150 yang saat ini tepat di 5300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.